2 jam ke depan aku bakal kurang lebih mandu buat tutorial AK2282 model linear ya. Jadi nanti kalau misalkan emang ada pertanyaan, boleh langsung aja kayak di-cut dan atau mau lewat chat juga boleh. Dan mungkin disclaimer dulu, kalau misalkan memang nanti ada kesalahan, bakal boleh tolong dikoreksi juga gitu ya. Kita belajar bareng aja. Jadi di sini mungkin aku bakal sesuai request, bakal bahas dulu dari materi, review materi. Itu berarti kalau nggak salah dari bab 13 terkait ANOVA, sama bab 11 terkait regresi linear sederhana ya. Oke, mungkin aku share textbooknya dulu. Akademik mungkin boleh request share screen. Oke, jadi pertama-tama kita bakal masuk ke terkait ANOVA di sini. Jadi sebenarnya apa sih ANOVA? ANOVA itu singkatan dari Analysis of Variance. Jadi di sini sebenarnya kita bakal menguji kurang lebih hipotesis untuk melihat apakah sebenarnya rataan-rataan dari dari beberapa level itu sama apa enggak. Jadi di sini tadi mungkin sebelum mulai ada yang udah request kita bakal bahas sebenarnya apa itu factor, treatment, level gitu-gitu. Nah, di sini pertama-tama kita bakal bahas sebenarnya buat ANOVA yang kalian sekarang, ANOVA sederhana, ANOVA one way ANOVA kalian ini kurang lebih akan dibahas yaitu untuk one factor problem. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini kurang lebih sebenarnya yang bakal dibahas itu adalah one factor problem terkait apa yang bakal kalian uji. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kalian ini menguji beberapa, misalkan beberapa bahan kimia. Jadi bahan kimia A, bahan kimia B, dan bahan kimia C, apakah waktu reaksinya sama apa enggak gitu. Nah, satu faktor ini maksudnya apa? Satu faktornya adalah si bahan-bahan kimia yang terdiri dari 3 level. Jadi 3 level ini maksudnya ya berarti ada tadi bahan kimia A itu level pertama, bahan kimia B itu level kedua, dan bahan kimia C itu level ketiga. Jadi mungkin di sini kalau aku tulis, bentar. Oke, mungkin di sini ya. Jadi kayak di awal-awal di sini ada factor mungkin. Terus nanti dibagi jadi beberapa level. Nah, level-level ini, masing-masing level ini yang akan kalian uji apakah mereka itu saling memiliki rataan yang sama apa enggak. Apakah mereka itu berbeda secara signifikan atau tidak. Nah, di sini si ANOVA ini kurang lebih kita akan menguji dengan untuk yang levelnya lebih dari 2. Karena kalau misalkan kalian ingat, mungkin dulu di analisis data, ketika K-nya itu sama dengan 2, berarti kalian bisa mengujinya dengan uji hipotesis biasa, yaitu hipotesis ketika H0 adalah mu 1 sama dengan mu 2. Bentar ini aku kok, oke. Jadi kalau misalkan yang dulu mungkin di ini kalau misalkan yang levelnya 2 kita tuh menguji apakah mu 1 sama dengan mu 2 dan H1-nya adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2 gini. Nah, ini udah pernah kalian bahas di analisis data. Jadi di sini ketika levelnya itu lebih dari 2 dengan K lebih dari 2 itu biasanya kita akan menggunakan ANOVA. Tapi balik lagi di sini ANOVA kita akan memiliki beberapa asumsi. Asumsi-asumsinya yaitu kita harus menganggap bahwa mereka itu memiliki variansi yang konstan. Nah, jadi di sini kita mulai. Misalkan di sini ada 5 contoh nih, 5 populasi. Berarti kan kita punya masing-masing rataan itu mu 1, mu 2, sampai mu 5. Jangan lupa kalau misalkan di ANOVA, itu kita harus menuliskan hipotesisnya sebelum mengerjakan. Jadi di sini hipotesisnya adalah mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 5. Melawan hipotesis alternatifnya yaitu setidaknya ada satu rataan yang tidak sama. Jadi hati-hati, H1-nya ini bukan mu 1 tidak sama dengan mu 2 tidak sama mu 3. Tapi setidaknya satu pasang aja nggak sama, berarti itu udah H1-nya gitu. Nah, ini mungkin ada contoh, kurang lebih bisa dicoba. Di sini mungkin aku bakal langsung masuk ke asumsi dan hipotesis yang dilakukan di one way ANOVA. Jadi di sini, di bab 13, kalau misalkan terkait asumsi, kita ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, kita mengasumsikan kalau misalkan populasi itu mereka saling independen dan normally distributed. Maksudnya mereka harus berdistribusi normal di dalam masing-masing populasi itu, di masing-masing level, di masing-masing populasi, dan mereka itu saling bebas masing-masing sampelnya yang didapat. Lalu di sini juga dibilang kalau misalkan mereka harus memiliki variansi yang sama. Jadi di sini analysis of variance berarti kita menganggap
variansi dari mereka masing-masing itu bernilai sama. Nah, H0-nya, H1-nya tadi udah disebut kurang lebih seperti ini. Jadi dari mu1 sampai mu k. Dan di sini kita bisa menotasikan YIJ itu adalah observasi ke apa? Dia ini YIJ adalah observasi ke J dari treatment ke I. Jadi kalau misalkan kalian mungkin biasanya bikin ANOVA itu misalkan ada 3 level nih. Ini level 1, level 2, level 3. Nah, masing-masing ini tuh disebut sebagai treatment. Treatment atau mungkin disebut sebagai level. Jadi ini treatment pertama, treatment kedua, treatment ketiga. Nanti kan masing-masing ini kayak ada isinya lagi nih. Nah, masing-masing isi itu disebut observasi. Jadi ini observasi pertama, observasi kedua, observasi ketiga. Lalu di sini misalnya ada observasi lagi nih. Berarti yang pertama ini adalah observasi ke-1 dari treatment kedua. Berarti dinotasikan dengan Y, I-nya adalah treatment kedua, observasi ke-1. Berarti Y21. Nah, di sini perlu dilihat kalau misalkan Y kecil itu adalah sampel yang kita punya dari data. Sedangkan kalau misalkan Y itu hurufnya besar, berarti dia adalah suatu peubah acak. Jadi di sini si YI ini adalah total observasi dari masing-masing sampel I treatment gitu. Jadi kalau misalkan kita notasinya YI bar, berarti kayak kita memerata-ratakan semua observasi yang ada di treatment yang sama. Jadi kayak kita ngelihatnya tuh dari titiknya gitu. Titiknya enggak, kan biasanya kan YIJ. Kalau misalkan YI titik, berarti kita merata-ratakan J-nya. Kalau Y titik J, berarti kita merata-ratakan I-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan Y titik-titik bar, berarti kita merata-ratakan semua data. Nih, Y titik-titik bar adalah mean of all NK observation. Nah, di sini kita punya yang namanya itu model ANOVA. Jadi biasanya kalau misalkan di ujian, tips and triknya adalah untuk mengerjakan ANOVA, itu sebaiknya kalian jangan lupa untuk menuliskan peubah acak ANOVA itu apa. Jadi di sini harus kalian tulis misalkan peubah acak Y besar IJ menyatakan observasi dari menyatakan sampel menyatakan peubah acak dari observasi ke J, treatment ke I gitu. Nah, nanti ditulis persamaannya YIJ sama dengan mu I plus epsilon IJ ini. Ini adalah si model ANOVA yang kalian punya. Nah, ini sebaiknya ditulis sebelum melakukan eh, ANOVA. Kalau misalkan udah ditulis, nanti kalian harus jelasin masing-masing YIJ ini tadi apa, kan udah. Mu I ini berarti adalah rata-rata dari sampel ke I. Terus epsilon IJ berarti adalah suatu galat untuk masing-masing observasi gitu. Jadi kurang lebih untuk kalau misalkan ngerjain ujian, kalian harus nulis dulu tadi peubah acak dan jangan lupa tuliskan modelnya. Baru nanti masuk ke hipotesis yang akan kalian uji apa gitu. Nah, udah terkait one way ANOVA kurang lebih seperti itu. Ini contohnya nih. Jadi ada treatment 1, treatment 2, sampai treatment ke I, sampai treatment ke K gitu. Dengan masing-masing, berarti K ini adalah K level. Jadi treatment ini sama dengan level. Nah, masing-masing kelompok kan berarti ada kelompok 1 itu level ke 1, level kedua, level ke I, sampai level ke K. Totalnya, ya berarti kita di, kalau misalkan Y1 titik, berarti kan tadi satu ini adalah treatment ke 1, titik ini artinya kita menjumlahkan semua. Min-nya berarti Y1 bar gitu. Nah, di sini kan ini mungkin kita punya ini model ini bisa kita tuliskan jadi bentuk seperti ini. Ini sama aja model ANOVA yang lain. Model ANOVA yang lain ini mengatakan bahwa YIJ sama dengan mu plus alpha I plus epsilon IJ. Nah, bedanya apa sih? Kalau tadi kita pakai mu I, kalau sekarang kita pakai mu plus alpha I. Kalau tadi kan mu I, artinya rata-ratanya tergantung treatment ke 1 rata-ratanya berapa, treatment kedua rata-ratanya berapa. Kalau kayak gini, berarti mu-nya kita menyatakan rata-rata semua, mu total ditambah dengan alpha I itu adalah bisa dibilang kayak suatu konstanta yang perbedaan dari si rata-rata total semua dengan masing-masing treatment gitu. Yang mana di sini bisa dibilang nih kayak mu itu adalah grand min-nya. Grand min dari semua mu I. Yang mana mu ini adalah ya 1/k dijumlahin semua. Jadi rata-rata 1, rata-rata 2, rata-rata 3, sampai rata-rata K, kita rata-ratain lagi. Dan di sini kalian juga mungkin harus nulis kalau misalkan kalian memilih untuk menuliskan model yang ini, kalian harus harus nulis kalau misalkan alpha I itu adalah efek alias eh,
kayak seberapa jauh gitu si sampel tersebut, sorry, si treatment tersebut dengan rataan aslinya gitu. Nah, jadi tadi mungkin kalau misalkan aku ulang lagi, kalian harus tulis perubah acak, tulis model. Modelnya boleh kalian pilih yang ini atau mau yang ini. Nanti dijelasin masing-masing kayak mu i itu adalah berarti rataan ke i, epsilon ij itu apa, yij itu apa gitu. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke yang namanya sum of squares. Jadi di sini ada identitas mungkin kurang lebih nggak gitu terlalu terpakai sih untuk identitas ini, tapi mungkin ini akan membantu dalam kegunaan di SST, SSA, dan SSE. Jadi di sini dikenalin dengan namanya total sum of square. Ini berarti jumlah semua. Jadi masing-masing observasi kita kurangin dengan min total dikuadratin. Itu adalah total sum of square. Lalu ada juga yang dinamakan dengan treatment sum of square. Alias rata-rata masing-masing treatment kita kurangi dengan rata-rata total dikuadratkan dikali n banyaknya. Lalu yang terakhir ada disebut error sum of square atau SSE. Di sini error sum of square ini YIJ dikurangin YI bar dikuadratkan. Maksudnya masing-masing sampel kita kurangin dengan rata-rata treatment tersebut. Jadi kayak mungkin kalau misalkan aku gambarkan gitu ya. Misalkan ini level 1, level 2, level 3. Ada beberapa observasi nih di sini. Jumlahnya nggak harus sama. Nah, mungkin gini. Kalau SST, kan tadi ini kita masing-masing kita jumlahkan ada rata-rata. Ini adalah mu 1. Sorry, bisa kita tulis mungkin kalau kita rata-ratakan tambah, terus kita rata-ratakan nanti bakal jadi Y1I bar. Terus yang tengah Y2 titik bar. Yang ini rata-ratanya Y3 titik bar. Terus kalau misalkan ini kita semua rata-ratain, bakal jadi Y titik-titik bar gitu. Nah, sekarang berarti kalau SST itu gimana cara kita menghitungnya? Yaitu berarti YIJ masing-masing titik ini kita kurangin dengan min total, yang ini kurangin min total, yang ini kurangin min total, semua dijumlahin, itu nanti bakal dapat SST. Lalu ada juga treatment sum of square. Treatment sum of square ini berarti yang ini kita kurangin dengan yang ini dikuadratkan, yang ini dikurangin yang ini kuadratkan, Y3 titik dikurangin dengan Y titik-titik bar dikuadratkan. Nanti bakal dapat jadi SSA, sorry. Sedangkan yang terakhir SSE adalah YIJ kurang YI titik bar. Berarti ini dikurangi sama ini dikuadratkan. Ini dikurangi sama rataannya dikuadratkan. Nah, kurang lebih visualisasinya kalau dalam bentuk tabel seperti itu. Tapi, balik lagi, kalau nggak salah di Andat dulu, ada yang bisa kalian hitung tuh pakai ABC. Nah, setelah aku, Buduma tuh nggak pernah ngajarin pakai ABC dan justru cenderung nggak mau gitu pakai ABC itu. Tapi, biasanya dulu aku tetap ngapalin buat cross-check jawaban yang aku manualin. Karena biasanya kalau manual kayak gini sangat rawan salah gitu. Nah, di sini ada hubungan kalau misalkan SST sama dengan SSA tambah SSE. Jadi sebenarnya kalian cukup ngitung dua aja, nanti satunya bisa dijumlahkan aja gitu. Biasanya akan lebih mudah, misalkan ngitungnya SSA, tadi kan lebih dikit. Terus misalkan ngitung SSE, baru nanti di total gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini expected value. Oke, mungkin di sini. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau ada mungkin boleh langsung lewat chat aja ya. Ini izin mau nanya, itu berarti model yang pertama, ANOVA-nya ditulis per populasinya, itu berarti model yang pertama. Model yang ini kah maksudnya? Nggak usah. Oh, maksudnya. Jadi gini, sebenarnya kalau misalkan untuk menuliskan model, cukup ini aja nih, benar-benar yang Y besar IJ sama dengan mu I tambah epsilon IJ ini aja dituliskan. Tapi harus kalian jelaskan, YIJ itu artinya apa, mu itu artinya apa, epsilon IJ itu artinya apa. Dan kalian juga akan lebih baik menuliskan, misalkan dalam pengamatan itu, ada 3 level, atau ada 4 level, ada K level, ada berapa observasi juga sebaiknya ditulis. Kurang lebih untuk jawaban pertama seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bertanya lagi ya. Terus ada pertanyaan lagi, jadi treatment atau perlakuan itu beda nggak dengan level? Jadi treatment sama level itu sama ya, sama persis. Jadi ini adalah satu treatment nih, treatment, treatment. Bisa dikatakan juga level. Jadi kayak
bisa dibilang untuk ANOVA yang ini ada K level atau K treatment. Kak mau tanya itu ukuran sampel per levelnya sama kah? Jadi gini, kalau misalkan untuk ukuran sampel per level, kadang ada yang sama, ada yang enggak. Kalau misalkan yang sama, itu akan mempermudah kita di perhitungan kalau nggak salah, seingat aku. Di beberapa soal, kalau misalkan memang jumlah sampelnya sama, itu kita bisa menghitung dengan lebih cepat. Tapi kalau misalkan jumlah ukuran sampel yang berbeda, nah itu harus hati-hati. Kayak misalkan kalau nggak salah, seingat aku tuh di ini, yang ini, SSA. Kalau SSA ini kan N-nya berarti maksudnya tergantung sama banyaknya data kan, data dari masing-masing sampel. Nah, harus hati-hati kalau misalkan di level pertama datanya 3, berarti kalian harus kali sama 3. Kalau di level kedua datanya ada 5, kali 5 di sini dijumlahkannya. Jadi nggak bisa semerta-merta langsung dikali N aja di sini. Jadi itu mungkin masalahnya kalau misalkan SSA berbeda si ukuran sampel per levelnya. Kak mau nanya, kalau ujian itu YIJ min YI dot itu harus dijabarin nggak datanya? Kalau rumus dan hasil aja boleh nggak ya, Kak? Oke, jadi gini sih. Kalau berdasarkan ujian-ujian yang udah aku laluin, biasanya data itu kalau misalkan nggak ditulis, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada kesalahan dalam perhitungan, dosen tuh nggak tahu kalian salahnya di mana. Dan itu mungkin yang menyebabkan kalau misalkan kalian tiba-tiba rumus terus tiba-tiba hasil, dan hasil kalian salah, langsung disalahin gitu. Sedangkan kalau kalian nulis caranya, itu dosen tuh masih bisa lihat, misalkan, oh cuma salah input angka, misalkan 0,2 jadi 0,3 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi mungkin? Mau konfirmasi, berarti yang Y bar dot dot rata-rata dari rata-rata dari rata-rata setiap treatment. Betul. Jadi kayak YI dot ini masing-masing level kita rata-ratain, masing-masing treatment kita rata-ratain maksudnya ya. Kalau Y bar dot dot dari masing-masing treatment itu kita rata-ratain lagi. Nah, ini itu hanya berlaku kalau misalkan jumlah data dari masing-masing levelnya sama. Kalau misalkan masing-masing data levelnya itu berbeda, nah harus hati-hati di situ. Nggak bisa langsung kita tambahin bagi 3 kalau misalkan levelnya 3. Tapi ya harus sesuai dengan banyaknya data. Jadi kayak kita istilahnya adalah menjumlahkan semua data baru dibagi dengan jumlah data itu. Mungkin contohnya mungkin ya, aku kasih yang simple. Jadi di sini ada tadi kan minimal 3 level nih. 1, 2, 3. Misalkan aku di sini 2, 7, 3, 4, 5, 1, 2, 6. Nah, berarti Y1 dot. Ini kan berbeda nih. Y1 dot bar itu berarti adalah kita 2 tambah 7 9 tambah 3 bagi 3 rata-ratanya 4. Y2 dot rata-ratanya adalah 4 tambah 5 bagi 2 4,5. Y3 dot adalah 1 tambah 2 tambah 6. Itu berarti 9 bagi 3 3 gitu. Nah, ini kita kalau misalkan mau ngitung Y dot dot, jangan langsung ini tambah bagi 3 salah. Kenapa? Karena jumlah datanya nggak sama. Justru kita harus menjumlahkan ini semua. 2 tambah 7 tambah 3 9. Tambah 4 tambah 5 18. Sorry, 9 tambah 3 12. Tambah 4 tambah 5 21. 22 24 30. 30 total ini semua dibagi sama total banyaknya data. Itu 2 3 4 5 6 7 8. Nah, Y dot dot barnya adalah 30/8. Jadi ya bisa dihitung lah kurang lebih berapa. Jadi ini hati-hati dalam perhitungan Y bar dot dot ini dan Y1 dot dot ini kalau misalkan jumlah datanya itu berbeda. Biasanya orang banyak terkecoh di situ. Mau tanya lagi Kak, ada shortcut ngitung SST, SSA, SSE di kalku nggak Kak? Kayak misalnya nanti dicari variansi di kalku terus dikalikan yang satu gitu-gitu. Eh, aduh aku agak lupa lagi. Kalau nggak salah buat apa ya? Buat SST ini kalian bisa tinggal masukin aja semua data ke kalkulator. Nggak, aku buka kalkulator. Kalian pertama-tama hidupin dulu, terus ke mode. Jadi mungkin kalau aku tulis mode, terus ke start, terus pilih yang var, var-1.
Habis itu, nah kalian masukin data di situ. Masukin semua data ya. Semua data. Ini buat ngitung SST. Masukin semua data. Habis itu, kalian shift start. Shift start. Shift plus start gitu. Jadi shift 1. Eh, bentar. Oh sorry. Di AC dulu. Di AC dulu. Terus baru ke shift start. Shift start. Nah, kalian ke var. Pilih yang SX. Nah, kalau misalkan kalian ingat, SX itu rumusnya adalah 1/n-1 dikali sigma Y, YI dikurangi Y bar kuadrat itu. Nah, ini tuh hal yang sama. Jadi kayak kalian punya SX nih sekarang, SX kuadrat ya. Jadi kayak SX kuadrat ini, kalian kalikan sama N-1 aja. X kuadrat, sorry. Jadi si nilai SX kuadrat ini, kalian kalikan sama N-1, nanti bakal jadi SST. Nah, ini shortcut buat ngitung SST secara cepat. Jadi masukin semua data, IJ sampai kurang apa ini, terus nanti ke bagian var, pilih SX, dikuadratkan, dikali banyaknya data kurang 1, nanti bakal dapat SST. Terus, kalau misalkan buat, itu sebenarnya bisa juga diterapkan untuk SSA, tapi harus dilakukan untuk masing-masing level. Jadi kayak masing-masing level dihitung kayak giniannya. Kalau misalkan datanya kecil sebenarnya, aku tetap prefer kalian hitung manual aja. Dan balik lagi, coba cross check dengan mungkin yang dulu di Andat, yang gimana A, B, C. Tapi balik lagi kalau itu waktunya sempet ya. Seingat aku, modeling itu waktunya bakal mepet banget, bahkan bisa sampai nggak kelar gitu. Jadi sebaiknya kalian, kalau emang hitungannya udah panjang dan ribet, mending dilewatin aja dulu. Berarti boleh dicari variansi populasi terus dikali N. Hati-hati, bukan cari variansi populasi, variansi sampel si S ini. Jadi mungkin bedakan nilai S sama sigma kuadrat. Kalau sigma kuadrat adalah variansi populasi, var populasi. Sedangkan S itu adalah variansi sampel. Bedanya apa? Gini, cara ngebedain populasi sama sampel tuh sebenarnya bisa dilihat dari kayak gini. Kalau misalkan variansi populasi, itu adalah variansi sebenarnya yang nggak bakal bisa kita tentuin. Sedangkan variansi sampel, kalau misalkan kalian diberikan data, terus kalian hitung variansinya dengan yang rumus ini, nah itu adalah variansi sampel. Nah, biasanya kita akan menganggap variansi populasi ini konstan di ANOVA. Bedakan juga mu sama X bar. X bar adalah rata-rata sampel. Sedangkan mu adalah rata-rata populasi yang nggak bakal bisa kita tentukan. Kalau kalian ingat tadi, H0-nya itu mu 1 sama mu 2 sama mu 3. Alias kita ingin menguji apakah populasi itu rataannya bisa kita anggap sama apa enggak. Bukan rata-rata sampelnya. Kita ingin menguji apakah populasi itu rataannya bisa dianggap sama apa enggak dengan menggunakan rata-rata sampel. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau misalkan aku terlalu cepat, eh, boleh minta kamu minta diulang atau nanti mungkin nonton recordnya gitu. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin aku bakal lanjut dulu. Wah, kayaknya banyak ya. Jadi di sini aku bakal lanjut ke namanya uji F untuk ANOVA. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang mungkin udah kalian nggak asing di Andat juga dulu pernah dipelajarin. Kurang lebih kalian bisa menentukan degree of freedom K-1, KN-1, KN-1 ini. Tapi ini ingat kalau misalkan masing-masing treatment atau levelnya itu memiliki sampel yang sama ya. Kalau misalkan berbeda, hati-hati. Rumusnya bukan KN-1, tapi jumlah semua datanya gitu, dikurangin 1. Nanti mean square-nya bisa dihitung dengan S1 kuadratnya sama dengan berarti nilai ini bagi ini. Terus kalau misalkan F-nya berarti kayak yang bagian atas dibagi bagian bawah dari si mean square.
derajat kebebasannya gimana? Derajat kebebasannya menggunakan Kamin satu dan yang derajat kebebasan dari errornya gitu. Nah, ini ada contoh, harusnya udah nggak asing lah. Buduma juga kayaknya udah pernah jelasin terkait itu. Nah, besok itu, kalau pas zaman aku UTS-nya, itu dua soal hitungan, dua soal membaca interpretasi. Membaca kode dan memberikan interpretasi. Jadi di sini kalau misalnya kalian diberikan kode kayak gini, gimana sih interpretasinya dalam soal? Nah, sebenarnya kalau udah diberikan kode buat ANOVA tuh sebenarnya ya gampang. Maksudnya kayak kalian udah nggak perlu ngitung, nggak perlu apa-apa, udah dikasih aja angkanya semua. Nah, sekarang yang perlu kalian lihat adalah si p-value-nya. Ingat, kalau misalkan p-value itu lebih kecil daripada alpha, artinya H0 ditolak. Jadi mungkin aku tulis, kalau masih ada yang bingung, p-value kecil alpha, H0 ditolak. Jadi kalau misalkan kalian cukup lihat p-value-nya aja, ya berarti H0-nya ditolak karena kita harus menganggap misalkan alfanya 0,05 gitu. Dengan alfa 0,05 ini akan ditolak, akan lebih kecil daripada alfa. Nah, ini juga besok di ujian jangan lupa ditulis nilai alfa sama dengan 0,05. Karena kalau misalkan kalian cuma langsung 0,0088 kecil daripada alfa, ya aku nggak tahu alfa yang kalian pilih itu berapa gitu. Terus di sini biasanya kalau misalkan di soal-soal kayak gini, seingat aku Bu Duma tuh suka iseng ngasih pertanyaan. Ada berapa level, ada berapa sampel, itu bisa kalian lihat di sini. Kalau misalkan banyaknya level berarti ini. Ingat ini tadi adalah Kamin satu. Kamin satu sama dengan 4, berarti banyaknya level adalah 5. Lalu banyaknya data adalah ini. Ditambah satu juga berarti 30 banyak data total. Masing-masing treatment punya berapa data? Berarti 30 bagi 5, ada 6. Gitu. Oke, Kak, apakah definisi p-value dan alpha wajib dituliskan? Oke, gini. Kalau misalkan definisi secara kata-kata, itu nggak perlu. Misalkan p-value itu adalah apa, alpha itu adalah apa, nggak perlu. Cuman mungkin kalian tulis aja dengan taraf signifikansi, yaitu alpha sama dengan ya alpha yang kalian pilih. Misalkan 0,05. Itu harus ditulis. Jangan sampai kalian tuh lupa nulis misalkan alfanya tuh kalian nggak nulis alfa nih, cuman kalian udah lihat di value 0,008 berarti H0 ditolak ya. Secara intuisi mungkin kalian nganggep di otak alfanya 0,05, tapi kayak misalkan waktu itu aku pernah dibilang kalau misalkan kayak gitu berarti kayak Buduma bisa aja anggap alfanya 0,00001 ya, H0-nya nggak ditolak dong kalau kayak gitu. Makanya kalian perlu secara jelas nulis alfa berapa yang kalian pakai. Kak, cara estimasi p-value lewat tabel gimana, Kak? Oke, menurut aku ini nggak mungkin ya. Sebenarnya masuk-masuk akal aja buat estimasi p-value itu dengan menggunakan interpolasi sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan apa yang mungkin untuk gini deh, biasanya p-value itu akan paling mudah ditentukan. Jadi mungkin kayak kalian harus tahu dulu p-value itu apa. P-value itu adalah peluang kita untuk menolak hipotesis nol ketika ternyata kejadian itu benar. Nah, di sini, p-value itu berarti akan berupa peluang, alias nilainya akan berada di antara 0 sampai 1. Nah, kalau kayak gitu gimana dong maksudnya? Biasanya, aduh, aku malas nge-scroll. Tapi bentar, aku tunjukin di bagian paling bawah. Ini tadi halaman 534 berarti ya. Kita lihat ke tabel appendix. Bentar ya, loading. Lama lagi, bentar. Normal table. Jadi gini, sebenarnya cara paling gampang itu adalah ketika mungkin menggunakan Z. Jadi mungkin ini pengantar dulu sebelum kita ke yang F. Yang Z ini, kita bisa menentukan nilai p-value ini ketika kita tahu, misalkan Z-nya adalah 2,3 gitu. Nah, kita bisa menentukan peluangnya berapa. Tapi, kalau misalkan untuk tabel F gimana? Nah, biasanya kalau misalkan di appendix ini, seingat aku, tabel F yang diberikan itu cuma untuk F dengan peluang 0,01 dan peluang 0,05. Koreksi kalau aku ada salah. Nah, berarti kalian cuma bisa menentukan p-value hanya ketika
nilai itu di antara 0,01 dan 0,05 gitu dengan menggunakan interpolasi. Mungkin aku nggak bisa ngasih contoh eksplisitnya ya karena nggak ada soal yang bersesuaian. Tapi balik lagi untuk menghitung nilai p-value secara pasti itu bakal susah banget. Dan biasanya makanya kenapa kalau misalkan dengan menggunakan hitungan kalian itu akan lebih disarankan menggunakan F hitung dan F tabel. Sedangkan kalau misalkan di kode biasa akan langsung diberitahu p-value-nya berapa gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, belum ada pertanyaan lagi, mungkin aku sambil lanjut. Tadi sampai mana ya? Aduh, lama. Oh, ini. Oke, mungkin aku bakal lanjut ke hal yang selanjutnya. Kayaknya kalau bahas semua nggak bakal sempat. Jadi mungkin aku bakal bahas apa yang penting. Nanti kalau misalkan ada yang kalian mau tanya, boleh tanya aja ya. Di sini aku bakal bahas terkait box plot dan gimana cara interpretasinya. Di sini, ini salah satu hal yang penting dalam mungkin soal-soal ujian Buduma di model linear. Setahu aku, Buduma tuh bakal banyak ngasih soal-soal terkait interpretasi, interpretasi gambar, interpretasi grafik. Nah, salah satu grafiknya adalah grafik box plot di sini. Jadi di sini kalau misalkan kalian lihat, ada macam-macam box plot untuk 5 treatment yang ada, 5 level yang ada. Nah, yang perlu sering orang-orang salah itu apa sih sebenarnya? Yaitu garis yang tengah ini. Banyak yang mengatakan kalau garis tengah itu adalah mean atau rata-rata. Tapi sebenarnya garis di tengah itu adalah median. Nah, itu yang perlu kalian hati-hati. Terus, di sini, dari box plot ini, apalagi sih yang bisa kita tentukan? Kita bisa melihat di mana sih batas Q1, Q2, Q3, dan kita juga bisa melihat apakah di data tersebut ada yang namanya pencilan. Nah, mungkin kalian udah pernah belajar di Andat dulu gimana cara menentukan box plot. Nah, itu nggak bakal ditanya lagi. Kalian harusnya nggak bakal disuruh untuk gambar box plot, tapi nanti kalian bakal dikasih box plot dan disuruh interpretasi. Nah, kalau disuruh interpretasi, kalau misalkan nanti di sini nih ada satu data di luar sini, random, ada titik yang ini. Nah, itu adalah salah satu contoh pencilan atas. Dan itu harus kalian mention. Terus, apalagi? Kalian mungkin perlu mengira-gira mediannya ada di mana. Nah, terus si box plot ini adalah salah satu apa yang namanya kegiatan preventif salah satu langkah awal lah, salah satu langkah awal yang harus kalian lakukan untuk kira-kira si rataan ini sama apa enggak sih gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat gambar kayak gini, sebenarnya aku secara otomatis bisa bilang, eh, wah ini kemungkinan Hanolnya bakal ditolak nih. Kenapa? Lihat aja yang ini sama yang ini. Kayak si kotaknya aja udah jauh, nggak saling deket-deketan. Apalagi nilai mediannya. Jadi kayak di sini berarti ada kemungkinan Hanolnya itu ditolak tuh menurut aku lebih mungkin gitu. Tapi meskipun begitu tetap harus dilakukan perhitungan. Terus kalau misalkan nanti box plot itu cuma dua ini nih, dua gambar yang di atas ini. Kalau misalkan cuma dua ini kan kelihatan kayak mediannya itu mirip-mirip nih, mirip-mirip di sini. Terus kayak si Q3-nya juga mirip-mirip, Q1-nya juga. Sorry, Q3 Q1 bukan ini ya. Q3 Q1 tuh yang ini. Nah, mereka mirip-mirip. Kalau misalkan mereka mirip-mirip, berarti aku akan berasumsi dan mengatakan, wah kira-kira kayaknya si ANOVA ini dia nggak bakal ditolak nih. Hanolnya bakal tidak ditolak gitu. Jadinya itu jadi salah satu langkah awal kalian dalam menyelesaikan soal ANOVA yang nantinya mungkin bisa kalian cek juga. Oh iya, kalau misalkan gambar plot awalnya dari 5 agregatnya aja kayak gini, berarti kemungkinan Hanolnya bakal ditolak. Nanti cek dari jawaban kalian kayak tadi di atas, ternyata benar Hanol ditolak kan. P-value-nya lebih kecil daripada alpha yang 0,05. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus mungkin aku bakal lanjut ke yang kira-kira penting. Ini ada uji Bartlett. Jadi sebenarnya di ANOVA itu kan tadi kita mengasumsikan bahwa variansi harus konstan ya. Sorry, variansi bernilai sama untuk masing-masing treatment, masing-masing populasi. Jadi di sini, karena masing-masing populasi itu dianggap sama, itu ada salah satu uji yang bisa kita lakukan sebelum melakukan ANOVA sebenarnya. Nah,
uji yang pertama akan kita bahas yaitu terkait Bartlett test, yang mana H0-nya adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, sigma 12, sigma K kuadrat. Dan hipotesis alternatifnya adalah setidaknya salah satu variansi tidak sama, gitu. Jadi di sini kalau misalkan H0-nya tidak ditolak, berarti ANOVA bisa kita lakukan secara langsung aja gitu. Maksudnya kayak berarti asumsinya terpenuhi, yaitu variansinya bernilai sama untuk populasi. Itu eh, adalah Bartlett test untuk menguji apakah variansi itu dianggap sama apa enggak. Terus selain Bartlett test, ada juga seingat aku Cochrane test. Ini juga hal yang sama dengan hipotesisnya juga sama, yaitu untuk menentukan apakah dia itu si S-nya sama apa enggak. Nah, ada pertanyaan, kamu mau nanya, tapi itu ngecek variansi wajib untuk dilakuin sebelum ke tes rataan apa enggak? Nah, gini, seingat aku, kalau misalkan data itu tergantung perintahnya gitu. Kalau misalkan kalian sebenarnya ya, idealnya itu kalian harus uji dulu Bartlett atau Cochrane-nya, baru kalian lakukan ANOVA. Tapi kalau misalkan di ujian udah diberikan data dan kalian langsung diminta untuk melakukan ANOVA dan kalian ngecek Bartlett-nya dulu, itu malah jadi wasting time. Karena seharusnya data-data yang diberikan itu either memang diasumsikan konstan, variansinya konstan tanpa perlu dicek, atau memang ya dari awalnya variansinya udah konstan gitu. Jadi kayak kalau misalkan nanti diberikan soal ANOVA, ya kalian langsung lakuin aja. Kayak maksudnya langsung kerjain aja tanpa perlu kalian uji dulu Bartlett atau Cochrane. Tapi balik lagi tadi, kalau misalkan ditanyain secara teori, pasti lebih baik untuk melakukan uji Bartlett dan uji Cochrane dulu sebelum melakukan ANOVA. Karena ini adalah salah satu asumsi yang kita gunakan. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh sambil jalan. Kita lanjut ke, oke. Jadi di sini mungkin ada yang namanya single degree of freedom comparison. Jadi di sini tuh sebenarnya kalian akan menguji kalau misalkan tadi ternyata diuji ANOVA, hipotesis nol kalian itu ditolak. Artinya setidaknya ada satu pasang rataan yang bernilai tidak sama. Nah, di 13.5 ini kalian akan menguji kira-kira rataan yang mana sih yang berbeda sendiri. Nah, ini nanti bisa kalian ikutin aja. Mungkin aku nggak bakal perdalam terkait hal-hal ini. Tapi kalau misalkan ada yang mau dijelasin boleh. Kurang lebih kalau misalkan untuk single degree of freedom comparison ini, kalian akan menguji secara langsung hipotesisnya. Nanti di bagian bawah, kalau nggak salah ada dengan menggunakan metode lain untuk menentukan yang mana rataan mana sih yang berbeda secara signifikan dari rataan-rataan lainnya. Nah, di sini ada comparison, W ini dianggap disebut sebagai comparison atau kontras. Oke, bentar. Aku izin bentar. Oke, ada yang nanya. Nah, kalau ditanya uji variansi dulu, pakainya Bartlett test atau Cochrane atau ada ketentuan harus pakai uji yang mana? Nah, biasanya soal-soal tuh bakal kayak gini sih. Use Bartlett test, use Cochrane test. Nah, tapi kalau nggak salah, seingat aku tuh, si Bartlett test ini terbatas hanya untuk same equal size. Same equal, apa, sample size are equal nih. Jadi kayak kalau misalkan Bartlett test ini, si nilai N-nya itu harus sama. Jadi kalau misalkan nilai N kalian sama, kalian bisa pakai uji Bartlett atau uji Cochrane. Tapi kalau misalkan nilai N kalian ternyata berbeda, ya mau nggak mau kalian harus pakai uji Cochrane, karena uji Bartlett tidak mendukung. Benar nggak ya? Apa kebalik? Bartlett, Cochrane, Cochrane. Ini enggak deh. Ini kalau Bartlett ternyata bisa deh. Kalau misalkan uji Bartlett, kalau nggak salah berarti yang Cochrane yang harus sama ya. Udah. Ya, kayaknya kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan aku ada yang keliru, boleh mungkin dikoreksi aja. Oke, kita lanjut. Ini tadi untuk menguji kira-kira yang mana sih rataan yang berbeda sendiri itu. Nah, ternyata setelah dilakukan uji, yang berbeda sendiri itu yang keempat kalau nggak salah. Nih, jadi kayak dia melakukan uji 12 versus 35. Ternyata F-nya 2,93. Mana ya yang pakai p-value? Nah, ini nih. Jadi ini, mungkin secara lihat tadi
ketika kita membandingkan rataan 1, 2, 3, 5 sama lawan 4, p-value lebih kecil daripada alfa. Alfanya 0,05 ya. Artinya di sini 4 itu berbeda secara signifikan dari 1, 2, 3, 5. Sedangkan 1, 2 lawan 3, 5, ternyata p-value masih lebih besar daripada alfa yang 0,05. Artinya H0 tidak ditolak dan rataan masih bisa dianggap sama. Nih, berarti 1, 2 dan 3, 5 masih bisa dianggap sama. Begitu pula dengan 1, 2 dan 3, 5. Berarti kayak di sini, ternyata yang berbeda secara signifikan itu cuma si 4 sendiri aja. Ya, bisa kelihatan kan dari tadi awalnya kita duga nih, ternyata 1, 2, 3, 5 bisa dianggap sama rataannya. Si 4 sendiri nih yang beda, di bawah sendiri. Bayangin 3, 5 sama 4 aja udah jauh. Nah, jadi kayak ternyata benar tadi asumsi apa perkiraan kita di awal, kalau misalkan yang kayak gitu, wah, kebukti nih dengan menggunakan hitungan si 4 itu beda sendiri, yaitu dengan menggunakan si single degree of freedom comparison. Nah, kurang lebih seperti itu. Terkait hitungannya mungkin aku nggak bakal bahas detail, tapi kurang lebih interpretasinya yang bakal aku tekenin di sini. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai uji Cuki. Di sini tuh hal yang sama terjadi. Maksudnya kayak kalau misalkan yang tadi kita membandingkan yang mana yang berbeda sendiri itu dengan menggunakan hipotesisnya masing-masing, di sini uji Cuki ini juga ingin melakukan hal yang sama, yaitu kita ingin melihat dari rata-rata ini kira-kira yang mana sih yang berbeda gitu, yang berbeda secara signifikan. Nah, uji Cuki ini bisa kalian lihat, yaitu dengan mengurutkan misalkan rataannya dari yang paling kecil ke paling besar, terus nanti masing-masing dites, ternyata si uji Cuki ini ketemu nanti yang masing-masing, misalkan 2 sama 5 nggak berbeda secara signifikan, 5 sama 1 mungkin nggak berbeda secara signifikan, atau misalkan 3, 6, dan 4 tidak berbeda secara signifikan. Nah, itu adalah yang digunakan dalam uji Cuki atau Cookies procedure di sini. Nah, selain uji Cuki, ada juga uji Duncan. Uji Duncan ini melakukan hal yang sama, tapi di sini kita bisa langsung melakukan multiple range. Jadi di sini nanti hasilnya bisa dilihat nih. Nah, gimana cara kita menginterpretasikan hal yang rataan yang udah digaris-garis kayak gini? Kita bisa lihat kalau misalkan garisnya cuma di satu sendiri aja, artinya Y2 berbeda secara signifikan dengan yang lainnya. Y5 berbeda secara signifikan dengan yang lainnya. Lalu Y1 sama Y3 kan ada satu garis yang sama nih. Artinya rataan dari level 1 dan level 3 bisa dianggap sama atau tidak berbeda secara signifikan. Begitu pula dengan rataan di level 3, 6, dan 4 bisa dibilang kalau mereka itu bisa dianggap sama atau tidak berbeda secara signifikan. Nah, itulah kurang lebih hasil dari uji Cuki dan uji Duncan. Nah, ini mungkin udah latihan. Ada lagi nggak ya? Treatment block kalau nggak salah nggak masuk ya. Oke, mungkin boleh sambil kalau ada yang mau bertanya. Oke, nah ini salah satu yang mungkin cukup penting juga itu terkait graphical method and model checking. Jadi di sini, kalau misalkan kalian besok diberikan suatu grafik, kalian harus bisa dengan baik menginterpretasikannya. Jadi di sini, kayak misalkan nih, kalian diberikan bentuk gambar, ternyata model kalian tuh kayak gini. Si rataan Y1 tuh di sini, Y2 di sini, Y3 di sini, Y5 di sini, Y4 di bawah sendiri lagi. Ini berarti masih menggunakan contoh yang tadi mungkin ya. Nah, kalian harus bisa menginterpretasikan si scatter plot ini, ternyata si Y4 itu di bawah sendiri loh. Terus kayak Y1 ini ternyata variasinya besar banget. Terus mau ke hal-hal yang lain yang harus bisa, pokoknya kalian harus bisa menginterpretasikan si scatter plot ini. Contohnya tadi mungkin ya, variasinya yang Y1 besar banget, yang Y2 kecil. Terus yang Y4 ternyata di bawah sendiri ketika dibandingkan dengan yang lain. Terus mungkin dicek lagi, mungkin apakah ada pencilan, terus apakah ada hal lain yang mungkin mengganggu gitu di agregat ini. Kayak misalkan tadi pencilan, terus kayak 4 beda sendiri, terus apalagi itu, nah itu harus kalian interpretasikan dengan baik. Udah, kayaknya ya terkait ini. Oh ini, kalau ini tadi kan scatter plot, nah ini ada yang namanya residual plot. Jadi di sini, residual plot ini adalah hasil dari Y topi ini, maksudnya selisih
Y topi dengan Y sebenarnya ke residunya. Maksudnya kayak residunya itu berapa gitu. Nah, di sini apa yang bisa kalian interpretasikan di sini? Nih, dia melingkari titik di kiri atas nih. Artinya apa? Ada satu yang beda sendiri jauh di atas. Artinya di plot residu ini ada pencilan, satu buah pencilan di atas. Lalu kalian juga harus lihat apakah kira-kira di sini asumsinya terpenuhi. Asumsi tadi kita adalah galatnya harus berdistribusi IID 0, sigma kuadrat. IID artinya independent and identically distributed. Artinya mereka harus saling bebas, identik, terus rataannya 0, dan valensinya sigma kuadrat. Di sini valensinya dianggap konstan kan? Mau apakah di sini konstan? Nah, ternyata ketika dilihat valensinya itu nggak gitu konstan-konstan amat gitu. Nih, ketika di titik sini valensinya tuh lumayan gede. Ketika di titik sini valensinya cuma kecil doang. Jadi di sini mungkin balik lagi kalau misalkan terkait visual itu kalian harus lihat gitu kira-kira apakah sebenarnya interpretasi orang bisa beda-beda, tapi kadang kalau misalnya kayak gini kan kelihatannya agak jelas nih, ada yang jauh, ada yang dekat. Berarti di sini bisa dibilang variasinya tidak konstan atau heteroskedastis gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk interpretasi scatter plot dan juga interpretasi dari residual plot. Mungkin untuk bab ANOVA kayaknya udah sampai situ, seingat aku ya. Boleh kalau misalkan ada yang mau bertanya terkait semua bab ANOVA ini sebelum aku lanjut ke simple linear regression. Nih, berarti nggak ada yang nanya. Kalau gitu kita lanjut ke yang namanya simple linear regression. Nah, di sini balik lagi, gimana sih cara kalian ngerjain simple linear regression? Kalian harus pertama-tama tentu definisiin kubah acak. Terus kalian harus tulis regresornya apa dan responsnya apa. Nah, di sini mungkin aku bakal kenalin dulu dengan yang kalian udah sering dengar mungkin ya. Jadi sama dengan beta 0 plus beta 1x. Di sini, x itu disebut sebagai regresor atau variabel bebas. Nah, x ini kenapa disebut variabel bebas atau regresor? Itu karena kita bebas memilih angka x-nya. Sedangkan y-nya adalah variabel terikat atau disebut sebagai respons. Karena ya di sini kita akan y ini bergantung pada si nilai x di sini. Nah, di sini si x ini bisa kita sebut sebagai independent variable atau regresor, sedangkan si y kita sebut sebagai dependent variable. Nah, itu mungkin beberapa hal yang Buduma sering tekankan terkait x itu apa, y itu apa. Dan di sini ada juga dikenal sebagai beta 0 itu adalah intercept. Intercept ini adalah perpotongan dengan sumbu y. Lalu beta 1 adalah slope atau kemiringan. Nah, di sini kita akan melihat apakah mungkin pertama-tama nih, secara visual, beta 0 itu intercept adalah jarak dari sumbu X ke perpotongan ke sumbu Y-nya gitu. Lalu, beta 0 plus beta 1X ini adalah si persamaan linearnya, regresinya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Kita kenalin dulu apa sih yang dikenal sebagai, mungkin kalau misalkan biasa kan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1. Itu adalah simple linear regression. Nanti kalian bakal belajar yang ketika ditambah beta 2 X2 itu adalah multiple linear regression. Di sini yang disebut sebagai linear adalah si beta 0 ini. Beta 0 beta satunya itu nggak boleh ada pangkat atau akar gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian diberikan persamaan yang misalkan ya, Y sama dengan beta 0 beta 0 tambah beta 1 ln X. Ini linear nggak sih? Linear. Karena beta 0 sama beta satunya nggak ada pangkat. Yang dilihat tuh beta 0 sama beta satunya, bukan X-nya ya. Jadi kalau si X-nya ini aku mainkan seapapun, aku ln, aku kasih sin pangkat 2 gitu, nggak masalah. Asalkan si beta 0 sama beta satunya tetap pangkat 1. Nah, terus di sini, sekarang kita masuk ke the simple linear regression model.
ini adalah model yang paling umum yang akan kalian lakukan, yang akan kalian pakai. Di sini bisa kita tahu kalau misalkan si Y itu adalah kubah acak. Kubah acaknya apa? Ya ini, beta nol, beta satu kubah acak juga, epsilon juga kubah acak. Asumsinya apa? Asumsi simple linear regression ini adalah pertama-tama epsilon itu harus berdistribusi IID normal 0,sigma kuadrat. Jadi mungkin ya berulang-ulang asumsinya bakal sama. Asumsi di ANOVA, asumsi di simple linear regression, sama asumsi di ADW juga bahkan itu sama, itu IID 0,sigma kuadrat. Nah, tapi di sisi lain, seingat aku, di simple linear regression ini ada asumsi lain bahwa kita harus mengasumsikan data itu bersifat linear, alias cuman lurus aja. Karena nanti mungkin aja kita memodelkan data yang bersifat polinomial gitu. Itu mungkin. Tapi di sini untuk kasus kali ini kita akan fokus dengan data yang kita anggap bisa dianggap linear gitu. Nah, di sini kita lihat ada yang dinamakan dengan true regression line. Artinya itu adalah garis regresi kita yang kita nggak bakal pernah tahu. Yang mana itu adalah garis regresi yang sebenarnya. Nah, garis regresi yang sebenarnya itu akan memiliki ekspektasi, ekspektasi Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. True regression line ini nggak bakal bisa kita tentukan. Nanti kalau misalkan kita punya data, yang bisa kita tentukan adalah yang disebut sebagai fitted regression line. Nah, jadi hati-hati di sini. Kalian nggak bakal bisa untuk menentukan true regression line, tapi kalian bisa menentukan fitted regression line. Si fitted regression line ini, mungkin kalau misalkan di Walpole penulisannya kayak gini ya, tapi kalau misalkan Buduma kayaknya lebih suka menuliskannya Y topi sama dengan beta 0 topi tambah beta 1 topi X. Nah, ini si fitted regression line-nya. Terus kita bisa lanjut di sini. Ini scatter diagram. Nah, ini mungkin ada contoh. Nah, ini yang bisa kalian bandingkan sebenarnya. Kalau misalkan berdasarkan data yang ada, kita bisa menentukan si ini. Y topi sama dengan beta 0 tambah beta 1 topi X. Sedangkan garis sebenarnya adalah si ini. Mu Y bar X, bersyarat X sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Jadi kayak ini adalah si garis, bisa dibilang mungkin garis sebenarnya yang nggak bakal bisa kita tentukan. Dan kita bisa menaksir, kita bisa menebak garis dari data tuh kurang lebih ya nggak bakal beda jauh lah dari garis yang sebenarnya. Nah, di sini, the fitted regression line and a hypothetical true regression line itu terlihat di sini dan mungkin itu interpretasinya gitu. Si fitted itu nggak bakal jauh-jauh dari si true regression line. Nah, sekarang ini ada another look at the model assumption. Jadi ini mungkin aku suka banget dengan gambar ini. Kayak kalian tuh benar-benar bisa ngebayangin gitu. Jadi kalian mungkin ini agak susah sih kalau misalkan masih di 2 dimensi. Tapi kalau misalkan ketemu secara langsung tuh mungkin gini. Kalian pegang pena kalian, terus taruh aja random. Nah, di sekitar pena kalian itu, pulpen kalian, bayangin ada suatu garis normal di atasnya. Dan mereka itu identik si normalnya itu. Jadi kayak mungkin kayak terowongan gitu di atas si garisnya. Nah, itulah yang terjadi di simple linear regression ini. Jadi kayak misalkan di titik ini, di titik X1, akan ada distribusi normal. Jadi kayak data itu bakal jatuh di antara peluangnya ya paling tinggi di dekat-dekat situ. Tapi mungkin juga buat jatuh jauh dari si apa? Jauh dari si normalnya tadi. Nah, kurang lebih ternyata ketika normalnya banyak nih 1 sampai 6, si titik ini ternyata jatuh pas di garisnya. Si titik ini agak jauh ke sana. Titik ini di sini, titik ini di sini, di sini, di sini. Nah, jadi kayak kalian itu bisa membayangkan sebenarnya si true regression lainnya ya. Nah, si data-data yang kalian bakal dapatkan itu ya akan pasti nggak bakal jauh-jauh tersebar dari si true regression lainnya tadi. Dan nantinya dari data-data yang kalian punya, kalian akan bisa membentuk yang namanya fitted regression line. Nah, kurang lebih seperti itu. Buat gambar ini, mungkin ya sebaiknya kalau bisa kalian pahami lah untuk yang ini. Terus di sini ada yang disebut sebagai least squares and the fitted model. Jadi di sini kita ingin menaksir kira-kira berapa sih nilai dari beta 0 topi dan beta 1 topi. Kita akan menggunakan yang namanya metode least square. Di sini tadi misalkan ini true regression line-nya nih. Ketika kita punya observasi di X1,1,
kita akan menyebut jaraknya dari si garis ini sebagai epsilon i, alias galat dari i. Tapi kalau misalkan kita udah punya nih fitted regression line-nya, ya tapi sama ini nih, jaraknya dari si titik tadi ke garis fittednya itu disebut sebagai residu. Jadi bedakan residu dan galat ya. Residu itu adalah E kecil. Kalau galat itu adalah epsilon. Galat nggak bakal bisa kita tentukan. Galat itu akan bersifat acak berdistribusi N 0, sigma kuadrat pi ID. Sedangkan EI itu nilainya ada. Nilai residu ini bisa kita hitung berdasarkan data. Gitu. Nantinya di uji diagnostik, nilai-nilai EI yang kita punya akan kita hitung dan kita tentukan apakah dia itu memenuhi asumsi galat yang kita punya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk eh, residual. Yaitu residual itu ya kurang lebih error in fit-nya lah. Kesalahan dalam kita memfit situ regression line-nya. Di sini kita menggunakan metode of least square. Apa ya namanya ya? Metode kuadrat terkecil untuk menentukan SSE. Jadi kayak SSE-nya kayak gini, terus kita tentukan ya pokoknya nanti ketemu kalau misalkan beta satu topinya itu bisa ditentukan dengan rumus ini, dan beta 0 topinya bisa ditentukan dengan Y bar dikurangin dengan beta 1 X bar. Nah, ini mungkin terkait perhitungan aku nggak bakal bahas lebih dalam, bisa kalian coba. Kalau ada yang mau nanya boleh. Nah, di sini mungkin yang nggak gitu penting sebenarnya what is good about least square. Jadi kayak si least square ini mungkin kalau misalkan kalian bisa ngebayangin juga, kalian ngebayangin apa ya, kayak ini tuh benang-benang gitu loh. Jadi kayak ketika semuanya ditarik, nanti ini bakal jadi kayak satu garis yang pas di tengah mereka. Nah, itulah yang bagus terkait least square itu. Yang mana dia akan meminimalkan residu, kayak meminimalkan sum of square dari vertical deviation. Sampai sini, mungkin ada yang mau ditanyain dulu terkait simple linear regression. Oke, kalau belum ada, aku bakal lanjut ke properties ini. Jadi kayak di sini sebenarnya ada properti apa aja sih yang bisa kita tentukan dari tadi si beta 0 sama beta 1. Kalian bisa menentukan eh, ini rataan dari beta 1 dan variansi dari beta 1 topi. Begitu pula kalian bisa menentukan rataan dari beta 0 dan variansi dari beta 0. Jadi di sini sebenarnya kayak dari si fitted regression line yang kalian punya, kan tadi masih mungkin untuk mendapatkan kesalahan. Nah, kesalahannya itu kurang lebih didapat dari kayak si variasinya inilah. Jadi kayak kurang lebih dia bakal jatuh, nggak bakal jauh-jauh dari si garis aslinya gitu. Nah, ini ada untuk menentukan XXX, XYY, XXY, bisa kalian hitung dan ternyata si beta 1 itu bisa dihitung dengan menggunakan SXY dibagi SXX aja gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalkan tadi kita udah bisa menentukan variansi dan juga rataan dari penaksir beta 1, kalian bisa lihat kalau misalkan di sini, sorry, suaranya kecil kah? Aman nggak? Jadi di sini kalau misalkan kalian lihat tadi, kan kita udah menentukan variansi sama rataan ya. Variansi sama rataan ini tadi bisa kita gunakan untuk menentukan selang kepercayaan namanya. Jadi mungkin ini dulu pernah diandat juga yang rumusnya panjang, nggak tahu dapat dari mana, segala macam itu. Nah, ini dibahas lagi di sini. Penurunannya dari mana, aku lupa ada dikasih apa enggak, tapi ya kurang lebih untuk beta 1 itu akan ada terjadi di selang kepercayaan ini. Yang perlu dihati-hati mungkin degree of freedom-nya adalah N-2. Nah, terus di sini ada hypothesis testing untuk slope. Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah rataan itu signifikan apa enggak gitu. Jadi di sini kita akan menguji hipotesis kalau misalkan beta 1 itu biasanya beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0 hipotesis satunya. Nah, kalau misalkan H0 tidak ditolak, berarti kan beta 1 topi bisa kita anggap dia itu 0. Jadi kalau misalkan aku punya persamaan nih,
punya persamaan mungkin 3,2 tambah 0,1x. Berarti si 0,1 ini nggak signifikan. Berarti aku bisa mengabaikan dia karena aku bisa menganggap dia 0. Artinya persamaan kita cuma dia sama dengan 3,2. Ini adalah persamaan yang buruk. Kenapa buruk? Karena nggak signifikan gitu. Kita jadi cuma punya persamaan konstan aja. Nah, ini adalah kegunaan dari si hypothesis testing on the slope. Jadi kayak kita menguji apakah dengan si kemiringannya ini dia itu memenuhi suatu nilai tertentu apa enggak sih gitu. Nah, ini ada contoh ketika kita ingin menguji apabila si beta satunya itu sama dengan satu. Cuman biasanya, balik lagi, yang akan sering dipakai itu adalah ini. H0-nya beta satu sama dengan nol, H1-nya beta satu tidak sama dengan nol. Yang mana ketika H0 ditolak, artinya beta satu itu signifikan. Yaitu si beta satu itu berarti bisa dipakai. Si model itu berarti bagus gitu. Sedangkan kalau beta satunya sama dengan H0 yang tidak ditolak, berarti kan kita bisa nganggap beta satu sama dengan nol, yang mana dia cuma model konstan, modelnya kurang baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini ternyata di bagian A data ini acak, di bagian B datanya ada berbentuk suatu pola gitu. Kalau misalkan kita punya scatter plot kayak gini, berarti yang B kurang baik, sedangkan yang A akan lebih baik. Kalau misalkan ini adalah uji residu gitu misalkan. Karena yang di bagian sebelah kanan udah ada pola, polanya polinomial, variasinya nggak konstan lagi gitu. Jadi di sini beta satu mungkin ini kalau misalkan gimana cara kita membaca interpretasi ini, kita bisa lihat prediktornya kan ada konstan, ada per ret. Nah, konstan di sini adalah si beta nolnya. Beta nol ini tadi p-value-nya 0,038. Ternyata lebih kecil daripada 0,05 alias H0 ditolak. Berarti di sini si beta nol topi ini bisa kita anggap signifikan. Berarti aku bisa nganggap modelnya adalah Y sama dengan 3,83 ditambah. Nah, kita lihat lagi. Ternyata di per ret ini, p-value-nya juga lebih kecil daripada alpha, lebih kecil daripada 0,05. Berarti dia signifikan, kanalnya ditolak. Berarti di sini aku bisa nulis tambah 0,90364x. Nah, ini bisa dipakai jadi modelnya. Karena apa? Karena dia H0-nya tidak ditolak gitu. H0-nya ditolak. Jadi kita bisa anggap dia itu nilai dari si koefisien ini signifikan. Nah, selanjutnya ada juga mungkin di bagian sini, analysis of variance. Jadi memang agak berhubungan antara regresi linear sederhana dengan ANOVA. Di sini, apabila ANOVA itu nilai P-nya di sini lebih kecil daripada alpha, artinya si model regresi ini baik untuk digunakan. Nah, jadi gini, kalau misalkan dulu kalian waktu mungkin TPB, waktu belajar praktikum fisika atau hal-hal lainnya, kalian akan melihat model itu bagus apa enggak dengan melihat R-square-nya atau R-square adjusted-nya. Nah, di sini di model linear itu bukan hal yang tepat. Di sini R-square itu cuma akan menunjukkan seberapa bervariasinya data yang kita punya. Akan seberapa bervariasinya data sehingga dia cocok dengan model yang kita punya. Di sini, ketika kita ingin melihat apakah model itu baik apa tidak untuk digunakan, kita melihat si bagian bawah ini, p-value lebih kecil daripada alfanya di uji F ini, uji ANOVA-nya. Mungkin ini agak membingungkan karena dia pakai Minitab ya. Mungkin kalau untuk soal yang R, nih, di sini, nilai p-value-nya itu yang ini, yang di kiri bawah, yang paling kanan bawah. Nah, itu ketika dia lebih kecil daripada alfa, berarti H0 ditolak. Alias, bisa dibilang model regresi ini baik dan signifikan untuk digunakan. Nah, udah di sini hal yang kalau yang T besar itu apakah T hitung kah? Sorry, T besar di mana ya? Oh, ini. Iya, benar. Jadi di sini adalah T hitungnya. Dengan T hitung yang dipunya, ternyata P-value-nya ini. Kalau misalkan kalian diberikan output, ya udah kalian tinggal lihat p-value-nya aja. Nilai t hitungnya nggak perlu terlalu dilihat, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian mau buat untuk cross check, misalkan ternyata dia ditolak apa enggak sih, ya bisa juga pakai t value, nilai t ini, t hitung ini,
kalian pastikan sama T-table, ternyata pasti dia akan lebih di daerah kritis lah gitu. Makanya p-value-nya lebih kecil daripada alpha. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya kita bahas terkait beta 1, sekarang ini kita bahas terkait beta 0, alias terkait si intercept-nya. Kalau misalkan intercept dianggap 0, sebenarnya nggak apa-apa. Jadi, di sini si intercept ini, confidence intervalnya selang kepercayaannya seperti ini, panjang, dan ya kalau misalkan bisa hafal, dihafal, tapi kalau nggak, ya semoga nggak keluar. Terus kalau misalkan ini, apa namanya, terkait si beta 0 ini tadi, kan dia hanya menunjukkan bahwa dia itu intercept. Kita tetap bisa menguji beta 0 sama dengan suatu angka dengan menggunakan t-test, statistik ujinya ini. Tapi, baik lagi kalau misalkan beta 0-nya itu dianggap 0, ya kita bisa tetap menggunakan model regresinya sebenarnya. Nggak apa-apa gitu loh. Nah, di sini selanjutnya ada a measure of quality of fit dengan menggunakan coefficient of determinasi. Jadi di sini eh, bedakan koefisien determinasi dengan nilai dari korelasi ya. Biasanya kan kalau misalkan nilai korelasi tinggal diakarin, R dikuadratin jadi koefisien determinasi. Nah, di sini nilai R kuadrat itu adalah 1 dikurangi SSE per SST. Jadi di sini bisa dibilang, nah ini tadi mungkin, sebenarnya apa sih koefisien determinasi atau R kuadrat itu? Adalah seberapa bervariasi data kita dijelaskan oleh si fitted model ini tadi. Berapa proporsi dari variasi yang dapat dijelaskan oleh fitted model. Udah di bold ternyata. Nah, ini kalau nggak salah Buduma sering ngulang-ngulang kalau misalkan kalian diminta untuk menjelaskan apa itu R kuadrat, nah itulah artinya. A proportion of variability explained by the fitted model. Oke, ini salah satu pitfalls in use of R square. Jadi di sini, kalau misalkan kita lihat, ketika grafik kayak gini, R kuadratnya mendekati 1. Yang bagian sebelah kanan, R kuadratnya mendekati 0. Yang sebelah kiri adalah very good fit, dan yang sebelah kanan adalah poor fit. Nah, di sini, sebenarnya ini terkait R kuadrat tadi, oke, terkait R kuadrat ini tadi, sebenarnya kan kalau misalkan data kita linear, yang sebelah kiri memang mendekati 1. Yang di sebelah kanan sebenarnya mungkin-mungkin aja untuk kita membuat suatu model polinomial gitu, yang mana dia itu nanti bakal jadi garisnya tuh kayak gini nih, nyambung semua gitu. Nah, nanti itu R kuadratnya bakal sama dengan 1. Tapi itu ya kurang cocok. Kenapa? Karena eh, bisa dibilang si R kuadrat ini tuh bukan untuk mengatakan apakah model kita tuh baik apa enggak. Tapi lebih ke yang ini tadi. Seberapa bisa sih si model kita tuh menjelaskan variasi data yang kita punya. Seperti itu. Nah, di sini R kuadrat yang lebih sama dengan 1 itu kadang cenderung malah bisa dibilang dia itu overfitting. Jadi kayak kalau misalkan ternyata R kuadratnya bagus banget, R kuadratnya 1. Nah, itu malah kita bisa bilang kalau dia itu overfitting. Takutnya overfitting. Tapi kayak kadang-kadang memang lebih baik dengan menggunakan R kuadrat yang mendekati 1. Tapi hati-hati jangan sampai overfitting gitu. Nah, nantinya terkait overfitting ini akan dibahas lebih lanjut sih di bab selanjutnya di bab 12 kalau nggak salah setelah UTS. Jadi di sini mungkin ya yang perlu kalian ingat tadi si R kuadrat ini nggak bisa dijadiin suatu bahan untuk kita bilang dia itu bagus atau enggak. Nah, selanjutnya ada yang bisa dibilang kita bisa memprediksi forecasting. Ingat kalau misalkan di regresi linear kita bisa mau forecast itu eh, secara interpolasi. Kalau di ADW ekstrapolasi. Jadi di sini hati-hati di regresi linear sederhana ini nggak boleh kalian melakukan ekstrapolasi karena itu prediksinya berarti tidak tepat gitu. Nah, di sini gimana cara kita melakukan prediksi? Sebenarnya kurang lebih bisa dengan ya mensubstitusi nilai X0 yang kalian mau prediksi aja gitu. Di sini ada confidence interval untuk kira-kira berapa sih mean response yang bakal kalian dapetin. Dan di sisi lain, di sini ada kalau nggak salah ada prediction interval, interval prediksi. Nah, bedanya apa sih sebenarnya prediction interval sama confidence interval? Kalau confidence interval itu adalah interval di mana rata-ratanya itu mungkin terjadi gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku gambarkan ya,
Aku punya data nih seperti ini, tersebar di sini. Nah, si confidence interval itu seberapa mungkin sih rataan itu jatuh? Rataan itu mungkin jatuh di mana? Nah, ini nih, di dua garis ini adalah si confidence interval. Sedangkan prediction interval adalah satu prediksi yang akan terjadi. Jadi mungkin bisa kalian bayangin, kalau misalkan ada beberapa prediksi yang akan kita lakukan, di rata-ratain, pasti sisanya akan lebih kecil kan, dibandingkan dengan hanya kita satu prediksi aja. Kalau misalkan satu prediksi aja, sisanya akan lebih besar. Nah, ini adalah prediction interval. Jadi di sini perbedaannya, kalau misalkan secara rumus, rumusnya sama, tapi di confidence interval ini nggak ada satu plusnya. Di prediction interval ada satu plus, gitu. Nah, ini mungkin contohnya nih, di garis biru inilah fittednya, garis yang lebih dekat dengan biru itu adalah confidence interval, dan garis yang lebih jauh itu adalah prediction interval. Terus, udah. Nah, choice of a regression model. Aku nggak tahu ini dibahas apa enggak, tapi di sini suatu regresi, model regresi itu akan bisa dibilang baik dan akan kita pilih ketika ya si nilai beta 0 dan beta satunya itu signifikan, terus eh, asumsi-asumsinya tadi terpenuhi. Nah, itu adalah salah satu model yang baik untuk digunakan. Nah, di sini ada analysis of variance approach untuk kita menentukan apakah model itu baik apa enggak. Nah, itu yang tadi mungkin aku udah jelaskan dikit di uji F ini tadi. Jadi di sini, kalau misalkan kita lihat, ini adalah tabel ANOVA untuk menguji beta satu sama dengan nol. Apa enggak gitu. Nah, dengan menggunakan uji ANOVA ini, ternyata nilai F value-nya itu bisa kita hitung dengan SSR per S kuadrat. Jadi di sini eh, SSR-nya itu akan memiliki degree of freedom satu. Kenapa? Karena dari Y dan beta 0 sama beta satu itu pokoknya kalian cuma punya dua jenis aja kan. Ketika dikurangi satu bakal jadi satu. Jadi otomatis untuk simple linear regression nilai dari degree of freedom SSR-nya bakal satu. Sedangkan SSE-nya bakal pasti n-2 dan S totalnya bakal n-1. Di sini si nilai F ini tadi itu yang akan kita gunakan untuk melihat apakah kira-kira model ini bagus apa enggak, yaitu choice of a regression model ini tadi. Nah, sekarang udah terkait hal itu, kalau misalkan tadi H0-nya di H0 yang lebih kecil pada alpha, sorry, H0-nya berarti beta 1 sama dengan 0, H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Kalau H0 ditolak, berarti dia adalah model yang bagus. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk ini regression. Ya enggak ya? Concept of lack of fit. Harusnya ini enggak masuk ya. Oke. Data plots and transformation. Ini harusnya termasuk yang ini. Salah satunya, jadi gini. Tadi kalau misalkan kita balik lagi si model linear ini, kita melakukan satu kali pemodelan untuk si data regresi. Jadi tadi kita awal-awal kita mempunyai data, kita tes si data itu masing-masing, terus kita cari fitted regression lainnya gimana, terus kita uji residu, terus kita lihat kesignifikanan parameternya. Jadi kayak di sini mungkin ada hal-hal yang di praktikum ADW juga. Signifikansi parameter, tadi ada udah kita lihat, terus ada juga uji residual, itu dengan tadi kita mungkin, biasanya kalau Buduma pakai Kiki plot, plot residu, dan yang terakhir itu uji kenormalan Anderson-Darling kadang dimasukin juga. Jadi kalau misalkan itu, yang perlu dilihat adalah kalau misalkan model-model tersebut tadi ternyata kurang memenuhi asumsi, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan next-nya? Nah, di sini yang harus kita lakukan next-nya adalah salah satunya adalah dengan melakukan transformasi. Jadi di sini kita bisa melakukan macam-macam transformasi, misalkan dengan melakukan transformasi learn X atau melakukan transformasi-transformasi lain. Nah, contohnya nih, ketika kita ingin mentransformasinya jadi learn eksponen gitu. Terus power mungkin beta 0 X beta, pangkat beta 1 ada reciprocal.
dengan melakukan transformasi X-nya 1/X. Hiperbolei kita melakukan transformasinya 1/Y 1/X gitu. Nah, jadi ini beberapa jenis transformasi-transformasi yang mungkin bisa digunakan, yang bisa dilakukan apabila model kalian itu ternyata kurang cocok gitu untuk memodelkan data. What are implication of transform model? Oke, enggak. Nah, nih sekarang kita masuk ke diagnostic plots of residual. Jadi di sini ketika kalian punya grafik kayak gini, ini adalah residual plot yang mungkin nanti kalian diminta untuk menginterpretasikannya. Ternyata yang bagian sebelah kiri ini adalah salah satu contoh residual plot yang ideal. Kenapa? Karena kayak bisa dianggap kayak gitu variansinya tersebar merata. Sedangkan yang di sebelah kanan, variansinya nggak tersebar merata. Contohnya nih, di bagian sebelah kiri, ini kayak dia tuh cuman dari sini sampai sini aja gitu. Sedangkan yang ini jauh gitu. Jadi kayak ini yang bagian sebelah kanan ini bisa dibilang dia eh, variansinya itu tidak konstan terhadap waktu gitu. Dia membesar gitu kan. Sedangkan yang di sebelah kiri dia konstan terhadap waktu alias homoskedastis. Yang sebelah kanan heteroskedastis. Ini salah satu tadi uji diagnostiknya kita bisa mengecek asumsi yang pertama yaitu terkait variansi konstan. Asumsi yang kedua kita bisa melakukan pengecekan terkait apakah dia normal apa enggak. Nah, normal apa enggak ini ada beberapa uji ya. Jadi ada beberapa uji. Yang pertama ada tadi uji Anderson-Darling, uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu biasanya kalau misalnya kayak gitu kalian bakal dikasih output R. Output R-nya itu kan harus tulis hipotesisnya apa. Untuk uji-uji kenormalan itu biasanya hipotesisnya adalah H0-nya data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Jadi di situ apabila H0 ditolak, berarti data tidak berdistribusi normal. Nah, selain menggunakan Anderson-Darling dan Kolmogorov-Smirnov, di sini ada uji lain yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan kita melakukan plot Kiki plotnya. Jadi kalau misalnya kita lihat Kiki plot, apakah si residu-residu itu berada di garis apa enggak? Kalau misalkan berada di garis, berarti data bisa dianggap berdistribusi normal. Tapi kalau ternyata ada pencilan, berarti bisa dibilang data tidak berdistribusi normal. Oke, simple linear regression case study. Nah, ini mungkin salah satu contoh. Kayak ini datanya, terus ternyata si variansinya, si residunya kayak gini nih. Variansinya bisa dibilang nggak konstan, kayak gini berarti. Karena kayak ada yang di atas aja, ada yang di bawah aja, terus yang di sebelah kanan kayak menyebar banget. Berarti ini variansinya tidak bisa dianggap konstan. Jadi salah satu asumsinya tidak terpenuhi. Nah, terus kayaknya korelasi nggak masuk ya, apa masuk? Dulu aku masuk sih, mungkin aku jelasin dikit ya. Jadi gini, kalau misalkan untuk terkait korelasi, ini ada juga, benar nggak? Coba cek. Ya, jadi si korelasi ini bisa kita tentukan correlation coefficient itu dengan menggunakan beta 1 dikali akar SXS per SYY. Atau mungkin rumus lainnya adalah SXY dibagi akar dari SYY. Nah, si korelasi ini adalah korelasi dari sampel. Jadi R sama dengan. Bedakan kalau misalkan dia rho, itu adalah korelasi dari populasi atau korelasi yang sebenarnya. Jadi di sini R itu adalah SXY per akar SXX dikali SYY. Dan yang penting tadi adalah ini adalah sample coefficient of determination. Lalu kalau nggak salah itu bisa diuji, ada ujinya gitu mana ya. Nah ini kita bisa menguji apakah si korelasi itu sesuai apa enggak. Jadi kita dengan menggunakan hipotesis rho-nya itu sama dengan nol, alias korelasi si populasinya itu sama dengan nol, dan hipotesis alternatifnya korelasi tidak sama dengan nol. Di sini kita menggunakan statistik uji ini setengah ln ini sorry akar n min 3 per 2 dikali ln 1 plus r bla 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 yang panjang ini kalau nggak salah waktu tahun aku itu ini diberikan jadi kayak kalian nggak perlu hafal jadi kayak Bu Duma kayaknya udah tahu kalau misalkan ini tuh dihafal ribet gitu. Nah di sini kalian diminta untuk uji korelasinya itu apakah sama dengan nol apa enggak. Kalau misalkan nggak sama dengan nol berarti data itu berkorelasi, tapi kalau misalkan dia sama dengan nol berarti bisa dibilang data itu saling bebas gitu.
Nah, ini kalau misalkan dia nggak no association, yang sebelah kanan ada causal relationship, jadi kayak nggak saling bebas. Oke, ada lagi nggak ya? 11, 13 nggak masuk. Oke, kayaknya kurang lebih buat simple linear regression udah cukup. Dari tadi awal ada ANOVA juga, terus kita lanjut ke simple linear regression. Kita tadi udah mungkin mereview dan mungkin kira-kira apa aja yang penting untuk ujian gitu. Nah, sampai sini mungkin sambil aku istirahat minum bentar, ada yang mau ditanyain boleh lewat chat kalau ada terkait bahan apapun dari teori. Dan atau mungkin ada yang mau request bahas apa gitu, boleh juga. Oke, ini ada yang nanya, kalau misalkan di bab 11 rumus-rumus yang signifikan itu ada apa aja? Jadi di sini, ingat aku untuk mengetes kesignifikanan, eh, itu bisa menggunakan pertama beta nol, beta satu. Kita bisa mengecek apakah beta nol itu signifikan apa enggak dan beta satu signifikan apa enggak. Biasanya dengan menggunakan hipotesis beta nol sama dengan nol dan beta satu sama dengan nol. Terus, kita juga bisa melihat apakah suatu model regresi itu baik apa enggak. Itu tadi dengan menggunakan uji F yang ada di kanan bawah ini tadi. Jadi ini mungkin uji F ini, sorry, kalau misalkan dia kecil alfa berarti model ini bagus gitu, signifikan. Terus ini juga ada dua ini. Itu adalah ini berarti beta nol, ini beta satu. Terus ada apa lagi? Ada korelasi, tadi uji korelasi apakah korelasinya signifikan apa enggak. Terus apa lagi ya? Kalau nggak salah itu aja. Udah lewat. Uji signifikansi ada itu, ini. Ya, kurang lebih itu sih. Beta nol, beta satu, terus regresi, model regresinya, sama korelasi saya tahu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Mau nanya untuk yang contoh soal 11 seri 11 dan 12. Gimana ya? Bentar. Lewat contoh soal. Oh, 11 ke 11 di bawah berarti. Mana tuh? 11, 10, 11, 11. Oke, ini. 11, 11 sama 11, 12 P. P. Mungkin maksudnya row kali ya. Jadi di sini, oke, mungkin ini sih beberapa hal yang perlu kalian hati-hati. Maksudnya kayak, kalau misalkan korelasi, ini bedakan ya tanda-tanda untuk populasi dan tanda-tanda untuk sampel. Kalau misalkan tadi populasi kita punya rataan atau ekspektasi itu mu, sedangkan sampel kita pakai X bar. Kalau di populasi kita pakai sigma kuadrat, di sampel kita pakai S kuadrat. Kalau di populasi kita punya rho sebagai korelasi, di sampel kita punya R. Nah, jadi mungkin yang perlu hati-hati itu ini. Kalau misalkan di populasinya itu, jadi kayak si rho di sini, itu menandakan bahwa kita ingin menguji apakah korelasinya itu sama dengan nol apa enggak. Alias apakah si data ini saling bebas apa enggak gitu loh.
P yang nomor 5. Oh, oke oke. Ini mungkin tadi kayak beberapa untuk new X bar ini terkait populasi sampel, hati-hati. Terus kalau misalkan P yang di sini, ini sebenarnya adalah p-value-nya kayaknya deh. Jadi kayak kan di critical region-nya itu, T-nya itu di antara min 2 sama 2, something itu. Dan si ternyata si T hitungnya 14, jauh banget di sana. Ya artinya kayak peluangnya udah kecil banget sehingga peluangnya lebih kecil daripada 0,001, alias p value-nya udah pasti kita tolak H0-nya, alias berarti si korelasinya itu tidak sama dengan 0. Begitu pula mungkin di 11,12 hal yang sama ya kayaknya ya ada ya. Nih ternyata Z-nya tuh sama yang 1,51. Ini bisa dilihat di tabel tabel normal normal tabel 1,51, cari aja gitu, nanti peluangnya ternyata adalah 0,0655. Artinya, kalau misalkan peluangnya 0,0655, ketika kita pilih alfanya sama dengan 0,5, H0 tidak ditolak. Tapi ketika kita pilih alfanya 0,1, H0 akan ditolak. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk yang P di soal ini. Oke, mau tanya Kak, kalau Y-nya ada dua gini gimana Kak? Dua gini maksudnya gimana ya? Lagi ngirim Kak? Oke, sambil nunggu mungkin ini. Nah, kalau kita udah uji signifikansi beta satu yang pakai uji P, ternyata beta satu itu signifikan, berarti masih belum bisa dibilang model yang kita dapetin bagus. Jadi harus uji F lagi. Walaupun keduanya sama-sama menguji H0, beta satu sama dengan nol. Oke, jadi gini sih, kayak beberapa hal yang mungkin dulu emang menurut aku agak rancu juga di situ. Jadi di sini waktu itu aku agak bingung dengan kata-kata Buduma terkait model itu tuh bagus ketika beta satunya signifikan atau model itu bagus ketika si uji F-nya itu signifikan. Nah, ternyata kalau setelah cek berkas, itu dua-duanya itu kayak dianggap boleh gitu. Jadi kayak si uji T ini, si model ini akan dibilang model ini baik apabila si parameter di beta satunya itu signifikan. Jadi mungkin kayak gini ya. Kan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X. Kalau misalkan ininya signifikan, ya berarti model ini bisa dipakai. Tapi kalau ternyata ini nggak signifikan, kan berarti Y sama dengan beta 0 aja. Jadi kayak model itu malah konstan aja, kurang baik untuk dipakai. Nah, kesimpulannya maksudnya apa? Berarti boleh aja dengan menggunakan uji T di sini. Waktu itu aku dibenarkan kok. Terus ada juga yang menggunakan ini, itu diperbolehkan juga, seingat aku. Tapi yang waktu itu yang aku pasti jawab itu aku untuk menguji nih. Kalau nggak salah ini soal aku deh. Nih, apakah model regresi cocok untuk data tersebut? Aku pakai alasannya yang ini, menggunakan uji T. Dengan uji T ternyata beta satunya bagus, jadinya kayak ya udah model bagus, tidak tidak perlu ditolak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, ini ada yang nanyain. Udah aman belum untuk yang ini? Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh lagi ya. Terus ini ada yang nanya, kalau Y-nya ada dua gini gimana? Bentar ya. Ya, aku stop share. Wah, masih rame. Ya ini. Jadi ada yang nanya, kalau misalkan ternyata Y-nya ada dua kayak gini, gimana? Eh, ya udah, lakuin aja kayak biasa. Maksudnya gimana sih Y-nya dua? Berarti ketika kamu menentukan X-nya 4,4, ada dua hasil Y yang terjadi. Ketika 4,4, Y-nya terjadi itu di percobaan pertama 13,1, percobaan kedua 14,2 gitu. Jadi ini sebenarnya ya tinggal maksudnya lakuin kayak biasa aja gitu. Jadi kalau misalkan ini misalkan di sini 4,4 gitu ya. Ada titik yang di sini, ada titik yang mungkin di atas sini gitu. 4,5 ada titik yang di sini, ada titik yang di sini. Mungkin 4,6 ada titik di sini, ada yang di bawahnya. Dan di atasnya lagi gitu. Nah, ini bisa dilakukan seperti biasa aja. Maksudnya berarti kayak pasangannya berarti 4,4, 13,1. Terus ada lagi pasangan 4,4, 14,2. Baru 4,5, 9, 4,5, 11. Nah, sampai berapa banyak itu berarti ada 1, 2, 3.
4, 5, 6, 17, ada 20 pasang berarti nanti. Oke, kurang lebih seperti itu kalau misalkan soalnya diberikan 2Y. Lakukan seperti biasa aja. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, mungkin aku bakal sambil nunggu kalau ada pertanyaan lagi, aku bakal nunjukin soal pas tahun lalu. Jadi mungkin seperti yang aku bilang, di sini soal nomor satu ini adalah kurang lebih apa namanya, meninterpretasikan output dari R. Jadi kayak kalian diberikan data grafik seperti ini, diberikan output R seperti ini, nanti kalian itu benar-benar di sini akan diminta untuk melakukan interpretasi. Terus nomor dua, ini kan tadi Reglin ya. Nomor dua juga terkait Reglin, tapi di sini adalah terkait yang namanya hitungan. Jadi kayak kalian disuruh hitung masing-masing nih, hitung koefisien korelasi. Ini bisa dengan menggunakan kalkulator aja gitu. Terus nanti mungkin tunjukkan pekerjaan ya, kalian harus hitung manual. Terus yang B disuruh interpretasikan. Masing-masing ini pokoknya yang bagian nomor 2 ini lebih diminta untuk hitung lah. Terus nomor 3 ini benar-benar kalau nggak salah agak nguli, nguli banget. Bahkan ANOVA. Jadi di sini ada hitungan, ada 3 macam ANOVA. Ada 3 level, masing-masing berisi 5 sampel, 5 observasi. Nah, di sini pertanyaannya ada apakah usia baterai itu berbeda? Ya disuruh uji, terus kalau iya gimana? Terus kalau yang mana yang bakal dibeli, terus yang D. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh sebenarnya pertanyaan tersembunyi gitu. Merek baterai mana yang Anda akan beli? Kenapa? Artinya di sini kayak bisa jadi di sini rata itu ternyata berbeda, nggak sama semua. Setidaknya ada satu satu yang berbeda gitu. Kalau ada satu yang berbeda, artinya ada yang lebih baik. Berarti gimana cara kita nguji lebih baik? Bisa pakai uji Cuki, bisa pakai uji apa ya tadi ya? Uji Duncan, atau kalau nggak bisa pakai yang comparison gitu. Jadi di sini balik lagi ke pilihan kalian masing-masing mau pakai uji apa, terus lihat kira-kira mu mana yang paling baik gitu. Terus ini ada peluang kurang lebih. Nah, terus yang nomor 4 ini juga interpretasi. Lihat nih banyak tabel, ada tabel box plot, tabel normal Kiki plot, terus ada apa? ANOVA, Anderson Darling, dan juga Bartlett Test. Jadi ini lengkap semua, diberikan output semua, dan kalian harus interpretasi ini semua gitu. Nih, pakar perbedaan, berikan komentar, terus kurang lebih langkah apa yang akan selanjutnya Anda ambil. Jadi harusnya kalau Buduma emang mencakup semua materi gitu untuk soal ujian. Mau nanya berarti yang nomor yang tadi dari buku yang ini 2 bagian B-nya cukup nggak kalau diuji signifikansi beta satu aja? Sorry, yang mana ya? Namanya berarti yang nomor tadi tadi dari buku yang ini 2 bagian B-nya. Wah, oh, oke. Kita coba balik ke situ ya. Kita balik ke sini nih. Tadi 11.50 ini eh, ada yang nanya untuk bagian B, apakah whether the linear model is adequate. Jadi di sini yang harus kalian lakukan, apakah model linear ini bagus apa enggak, boleh benar dengan menggunakan kita uji signifikansi beta satu. Alias kita kan masing-masing ini tadi bisa kita tentukan nih, estimate the regression linear line-nya kita bisa menggunakan cari beta 0 topinya berapa, beta satu topinya berapa. Terus di B, kita akan menguji di tingkat signifikansi 0,05 apakah model ini tuh bagus apa enggak. Kalau model ini bagus, berarti kita akan menguji hipotesis apakah si beta satunya signifikan apa enggak. Kalau beta satunya signifikan, artinya
model regresi ini baik dan cocok untuk digunakan. Kurang lebih seperti itu. Meskipun dia ada dua, gitu. Jadi kayak balik lagi kalau misalnya ada dua, ya lakukan seperti biasa aja. Cuma ya tadi mungkin pasangannya 4,4 ada dua pasang gitu. Oke, oke. Mungkin aku tunggu sampai 2245 kalau ada yang mau nanya lagi sebelum mungkin aku akhiri. Boleh? Tanya-tanya aja. Semoga bisa menjawab. Kak, mau make sure berarti yang tadi jadinya ada 20 data ya? Betul. 20 data, 20 pasang data. Mungkin kalau ada yang mau nanya nomor tertentu soal tahun lalu, atau ada yang mau nanya pembahasan example di buku, atau mungkin ada pembahasan di buku yang masih kurang jelas, boleh ya, kayak di request aja. Oke, ada yang nanya, cheat sheet yang dikasih waktu ujian tuh berarti cuma kayak tabel-tabel doang ya, Kak? Nggak ada rumus sama sekali. Seingat aku emang Buduma mention eh, yang bakal dikasih tuh kayak tabel normal, tabel Bartlett, tabel uji cuki, gitu-gitu bakal dikasih. Tenang aja. Cicit nggak ada berarti ya, nggak ada rumus-rumus sama sekali. Jadi kayak yang tadi yang aku bilang, yang regresi itu kan tadi ada yang selang kepercayaan yang panjang banget. Ya kalau hafal bagus, kalau nggak ya berharap aja nggak ditanya gitu. Karena harusnya Bu Duma nggak sekejam itu buat nanya, nanya yang rumusnya panjang. Dan kalau misalkan kayak rumusnya kalian memungkinkan buat lupa, biasanya kayak Bu Duma pernah bilang deh, beliau bakal ngasih apa namanya, kayak rumusnya gitu. Kayak misalkan di soal tahun lalu nih, si uji ini kan kayak kemungkinan orang-orang bakal lupa. Ternyata ya beliau ngasih rumusnya, tinggal kita pakai. Jadi nggak ada cheat sheetsnya. Soal tahun lalu nomor 1E itu taksiran rata dengan prediksi itu sama atau beda? Beda ya. Yang ini ya. Nah, ini loh yang mungkin cukup menjebak ya. Taksiran rata itu adalah bentar mana ya? Taksiran rata itu adalah mu y diberikan x sama dengan berapa? Sedangkan kalau misalkan apa sih lagi tadi? Prediksi setelah y topi sama dengan berapa? Meskipun nanti jawabannya sama, kalau nggak salah angkanya ini sama dengan ini angkanya, tapi yang perlu kalian hati-hati adalah si logo ini. Kalau logonya kalian salah, ya berarti kalian dianggap salah gitu. Kan ini taksiran rata nih, taksiran rata berarti kayak anggapannya berapa sih rata-rata kalau misalnya kita mau memprediksi dari 5 yang akan datang, berapa sih rata-ratanya? Nah, itu adalah taksiran rata. Tapi kalau misalnya prediksi, kita cuma bakal memprediksi kira-kira satu yang akan datang tuh berapa sih? Pakai y topi gitu. Lagi, oke. Pertemuan ini udah dipenuhi di awal. Untuk soal-soal hitungan perlu ditulis setiap langkah perhitungan atau boleh langsung boleh rumus langsung jawaban. Oke, bentar. Untuk soal-soal hitungan itu perlu ditulis setiap langkah perhitungannya atau boleh rumus langsung jawaban. Oke, gini. Jadi mungkin aku jelasin ulang. Eh, aku lupa dosen siapa yang pernah bilang gitu. Jadi sebenarnya fine-fine aja kalau misalkan kalian mau langsung nulis rumus terus langsung jawaban dari kalkulator. Tapi kalau misalkan kalian benar ya udah benar gitu. Kalau misalkan kalian salah, salah angka, ya kalian tuh bakal langsung salah semua gitu. Tapi kalau misalkan kalian tulis langkah perhitungannya, misalkan masukin setiap angkanya ditulis masing-masing ditulis, mungkin itu akan lebih makan waktu. Dan itu kalian harus pintar-pintar terkait hal itu. Jangan sampai kehabisan waktu cuma gara-gara nulis jawaban yang panjang.
Nah, tapi resikonya adalah kalau misalkan jawaban kalian salah, ya itu kalian bisa dilihat misalkan kalian ternyata salah salah tulis nih 0,2 jadi 0,3. Nah, Buduma tuh pas ngecek bisa ngelihat ternyata waktu itu oh kalian tuh cuma salah nulis salah 0,2 jadi 0,3 gitu. Sedangkan kalau misalkan tadi dari rumus langsung jawaban kan berarti angka jawabannya bakal beda dan di situ berarti ya mau nggak mau Buduma akan langsung salahin. Salahnya nggak bakal dapat poin gitu loh maksudnya. Nah, paling kayak gitu. Aku kurang tahu sih, tapi kayak seingat aku ada dosen yang bilang kayak gitu. Aku lupa itu Buduma apa bukan. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau nanya, taksiran rata dari true regression line ya. Kalau prediksi itu dari fitted regression line. Betul. Benar. Taksiran rata itu mu y diberikan x. Artinya ekspektasi. Oh iya, betul-betul. Jadi gini, kalau taksiran rata, kan mu y diberikan x. Artinya sama dengan ekspektasi dari beta 0 ditambah beta 1 x gitu kan. Artinya di sini ekspektasi dari beta 0 ini beta 0 topi tadi. Bukan ya. Ntar aku lupa. Ekspektasi dari beta 0. Aku buka jawaban aku dulu. Seingat aku, kalau misalkan ini eh, yang berbeda tuh kalau nggak salah cuma di mu y diberikan x-nya aja sama y topinya gitu. Kalau y topi kan nanti langsung nih beta 0 topi tambah beta 1 topi x. Kalau ini ya perlu diekspektasiin ekspektasi dari beta 0. Oh iya benar, jadi ekspektasi dari beta 0 ini adalah si beta 0 topi yang tadi udah kita tentukan ada tadi ya di apa namanya di buku pembuktiannya. Terus ini berarti kan jadinya x ini dianggap konstanta bisa keluar, jadi tinggal ekspektasi beta 1 juga beta 1 topi di situ. Jadi ini Taylor rata dari si true regression line, sedangkan kalau prediksi dari fitted regression line. Langsung aja dengan menggunakan y topi ini. Kalau nggak salah tuh yang penting cuman ininya deh, yang depan ini. Penulisannya gitu. Oke, ada lagi? Mungkin kalau sampai 2251 udah nggak ada, ada ding. Mau nanya lagi kok, berarti untuk Duncan's test itu untuk mengetahui perbedaan antara rataan satu sama rataan lain itu signifikan atau enggak, harus dikompar satu-satu ya? Oke, bentar. Duncan test ya? Aku agak lupa dengan nama-namanya, takut kebalik. Aku buka dulu. Duncan. Ini Dunet, ini Duncan. Oke, jadi oh ya benar, jadi si Duncan test ini adalah kita ingin menguji apakah rataan satu dengan gagal bukan. Kalau misalkan untuk menguji apakah rataan satu dengan rataan lainnya itu berbeda secara signifikan apa enggak, itu tadi kita bisa menggunakan beberapa uji. Nah, kayak misalkan tadi ada uji Cuki, uji Duncan, sama uji yang manual itu yang apa ya tadi comparing something itu di atas. Nah, di sini uji Duncan ini adalah salah satunya aja, nggak harus pakai ini. Dan kalau misalkan berdasarkan ANOVA tadi ternyata ada apa Hanolnya ditolak, baru sebenarnya kita perlu melakukan menggunakan Duncan's test, Chuki's test, sama yang mana yang berbeda itu untuk kita tahu. Mungkin tadi contohnya di soal baterai. Nih, soal baterai ini tadi, ini most likely ANOVA pasti Hanolnya ditolak. Karena pertanyaan merek baterai mana yang Anda akan beli. Berarti pasti ada satu yang setidaknya lebih bagus dibanding yang lain. Jadi kalau misalkan ternyata merek 3 sama merek satu itu secara signifikan tidak berbeda secara signifikan, berarti aku akan membeli merek satu dan merek 3.
gitu. Jadi kayak setelah kita tahu dari ANOVA bahwa H0 ditolak, alias setidaknya ada satu rataan yang berbeda, kita mau cari rataan mana sih yang sebenarnya berbeda. Nah, itu menggunakan Stegancon test itu. Harus di compare satu-satu, iya. Di compare satu-satu, jadi maksudnya kayak pertama-tama kita compare dulu 2, 2 sama 3, 3 sama 4, 4 sama 5, 5 sama 6. Jadi kayak setelah diurutkan nih, setelah diurutkan kayak gini, kita akan membandingkan dua-dua dulu. Y2 sama Y5, Y5 sama Y1, Y1 sama Y3, Y3 sama Y6, Y6 sama Y4. Baru kita uji 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6 gitu. Nah, ini statistik uji yang kita pakai tuh ini, angka-angka ini. Jadi kalau misalkan selisihnya, aku lupa lebih kecil apa lebih besar, tapi berarti kalau misalkan dia di titik kritisnya, berarti dia akan sama gitu. Kurang lebih seperti itu kalau untuk Duncan's test. Kak, maaf yang tadi aku nanya model ANOVA. Aku masih bingung. Kan katanya satu buat semuanya, tapi si mu-nya mu i. Bukannya itu per populasi ya, Kak? Atau mu-nya itu refer ke misalnya dari tiga populasi itu dan nggak usah dihitung. Bentar, nggak ngerti. Nah, maaf yang tadi aku nanya. Aku masih bingung. Itu buat... Oh, model ANOVA ya? Yang tadi, oke, ingat. Bentar. Oke, ini tadi ada model ANOVA nih. Model ANOVA-nya YIJ sama dengan mu i plus EIJ. Jadi, kalau misalkan gimana ya aku menggambarkan dia secara visual, mungkin gini, kalau misalkan ini dia ada populasi nih, satu populasi, dua populasi, ada tiga populasi. Berarti rataan yang satu tuh di sini, rataan yang dua tuh di sini, rataan tiga tuh di sini. Nah, ini adalah si mu satu, mu dua, mu tiga. Ingat ya bahwa ini populasi. Nah, si masing-masing YIJ ini akan mengikuti galat EIJ berdasarkan mu yang mereka masing-masing gitu untuk si model yang pertama. Sedangkan untuk model yang kedua, mungkin dia masih kayak gini, tapi rataan grand min-nya itu, mungkin aku pakai warna merah, rataan totalnya itu ini grand min-nya di sini, aduh, rataan totalnya ini grand min-nya di sini, mu. Nah, dia akan ada yang namanya itu alpha i. Alpha i itu apa? Jarak dia dari sini ke sini, dia sini ke sini, dan dari sini ke sini. Nah, ini adalah si alpha 3, alpha 2, alpha 1. Nah, mungkin kalau secara visual tuh kayak gitu. Makanya tadi mu-nya kan grand min ditambah sama yang ada namanya alpha itu tadi apa ya? Efek gitu namanya. Ada yang namanya efek. Jadi sebenarnya kalau misalkan menggunakan model yang ini, si mu i ini benar rata-ratanya untuk masing-masing populasi. Jadi ada mu satu adalah rata-rata untuk populasi satu, mu 2 rata-rata untuk populasi dua. Sedangkan kalau misalkan yang ini, mu ini udah grand min untuk semuanya, untuk semua populasi rata-ratanya mu. Tapi untuk populasi ke satu tadi ada efeknya. Alpha satunya efeknya berarti kayak naik dikit apa kurang dikit gitu. Jadi model ANOVA-nya nggak usah dihitung nilainya ya, Kak. Maksudnya mu-nya. Oh, nggak perlu. Justru di sebenarnya model ANOVA ini tujuannya hanya tadi. Hanya untuk kita menentukan hipotesis ini loh yang mau kita uji. Apakah rataannya itu bisa dianggap sama apa enggak sih? Apakah berbeda secara signifikan apa enggak sih? Itulah si model for one way ANOVA ini tadi. Tujuannya itu nggak bakal ada yang bisa kita ganti di sini kok, nggak usah kita ganti si model ini kayak misalkan mu satunya kita ganti jadi nggak usah, karena tadi si mu ini kurang lebih adalah apa namanya rataan populasi yang mana kita nggak bakal bisa menentukan itu, kita nggak perlu mencari model yang cocok untuk ini, nggak perlu, karena si ANOVA ini kita hanya gunakan untuk menguji hipotesis. Beda dengan tadi regresi linear, kita memodelkan. Jadi kalau regresi linear kita memodelkan data, terus kita uji segala-segala macamnya. Kalau ANOVA kita cuma pakai untuk uji hipotesis gitu. Oke, aman. Ada lagi? Saya mau nanya yang baterai tadi. Berarti kan baterai yang kita pilih, baterai dengan mu paling gede kan, Kak? Sedangkan kita cuma bisa tahu signifikansi antara mu populasinya.
Oke, jadi gini. Untuk idenya ya, seingat aku, si soal baterai ini, kita tuh kan pertama-tama akan uji AROVA. Kalau aku nggak salah ingat, jawabannya H0 ditolak. Berarti setidaknya ada satu populasi yang memiliki rataan berbeda. Nah, di situ kita akan dilakukan uji Duncan nih ternyata. Oh ya, diminta uji Duncan ternyata. Uji Duncan di sini aku lakukan. Ternyata eh, misalkan yang berbeda cuma merek 2 aja. Merek 2 tuh lebih kecil dibanding merek 1 dan merek 3. Sedangkan merek 1 dan merek 3 bisa dianggap sama gitu. Nah, di situ kan maksudnya kayak kita bisa lihat dari eh, X bar 1 ya kalau nggak salah ini. Jadi kayak X1 bar, X2 bar, dan X3 bar. Ketika diurutkan, dan misalkan X2 bar lebih kecil nih, baru X1 bar, terus X3 bar. Dengan uji Duncan ternyata ini dua bisa dianggap sama, ini enggak. Berarti di sini X1 sama X3 lebih besar kan nilai apa usia merek baterainya gitu. Artinya merek baterai yang akan saya beli itu yang mana yang akan Anda beli? Yaitu yang lebih besar itu. Boleh aja aku milih satu atau tiga sama aja gitu. Karena mereka dianggap sama gitu. Mu populasinya. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira paham nggak untuk yang merek baterai ini? Atau ada yang kurang jelas? Mungkin itu tadi terkait idenya ya. Kayak kenapa dari habis uji Duncan tuh bisa menentukan merek baterai yang dibeli. Ada pertanyaan lagi mungkin? 2 menit terakhir. Kok kalau gitu ide buat yang nomor D-nya itu pakai apa ya buat nentuin presentasenya? Oke, jadi seingat aku nomor 3D ini angkatan aku nggak ada yang benar apa gimana ya? Pokoknya 3D ini aku juga salah. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, idenya adalah pabrik baterai kan akan mengganti baterai dengan merek apapun tanpa dikenakan biaya. Apabila baterai mati kurang dari 85 minggu. Berdasarkan informasi tersebut, gimana cara kita menaksir presentasi baterai yang perlu diganti? Jadi kayak kita pengen tahu berapa persen sih, berapa peluangnya sebenarnya itu tuh. Jadi sebenarnya ini adalah berapa peluang peluang X kecil sama dengan 85. Udah, uji aja untuk tiga ini. Kurang lebih kayak gitu untuk yang soal D. Seingat aku. Jadi kayak aku tuh salah, terus aku pernah ngeliat kunci jawabannya gitu, kayaknya kalau nggak salah kayak gini deh. Cuma aku kurang pasti juga. Cuma setelah dipikir-pikir kayaknya masuk akal gitu. Terus ada pertanyaan lagi, oh dari Duncan bisa tahu mana yang lebih kecil ya? Iya, betul. Bisa kelihatan nanti yang lebih kecil yang mana, yang lebih besar yang mana. Terus kalau misalkan yang lebih besar yang dianggap sama, berarti kayak ya udah berarti 1 dan 3 bakal dibeli. Seperti itu. Ada lagi? Oke, mungkin kalau udah nggak ada, aku kembaliin ke akademik. Thank you semua. Baik, terima kasih Kawan Wilbert untuk tutorial pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah hadir di tutorial kali ini juga. Dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk besok dan semoga semuanya bisa lancar. Terima kasih. Udah boleh live. Good luck semua. Thank you, Bob.